Bahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun pernah berdoa kepada Allah untuk kehancuran Raja Fir'aun. Sampai-sampai Nabi Musa dan Nabi Harun ini mengatakan, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Nabi Harun, Nabi Musa ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi Raja Fir'aun. Karena saking jahatnya Raja Fir'aun, ya, zalimnya Raja Fir'aun kepada umatnya, sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun meminta kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah harta benda Fir'aun, tenggelamkanlah, wasdud ala qulubihim, dan tutuplah hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah sampai mereka benar-benar melihat siksamu yang sangat pedih. Tsumma akhbaro annahu ajabat du'aahuma biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada Nabi Musa dan Nabi Harun bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah dengan kalimat waqad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Waqad ujibat da'watukuma, dan aku telah mengabulkan doa kamu wahai Nabi Musa dan Harun, fastaqima, maka kokohlah, wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang yang tidak beriman kepada Allah. Qalu wa kana baina qaulillahi lahuma qad ujibat da'watukuma wa hilaki fir'aun arba'una sanah. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun bahwa doanya akan dikabulkan dengan kalimat waqad ujibat da'watukuma, itu masanya dari turunnya ayat itu sampai terjadi ya kehancuran Raja Fir'aun itu waktunya 40 tahun. Coba bayangin. Nabi Harun, Nabi Musa kurang apa kedudukannya di hadapan Allah? Ya, apalagi kita manusia biasa. Nabi Musa dan Nabi Harun saja yang meminta kepada Allah, ya Allah, Fir'aun ini sangat zalim, ya, sangat jahat kepada rakyatnya, semena-mena. Bahkan menurut satu cerita, orang yang tidak nurut sama Fir'aun itu tangannya dipotong sebelah kanan, kakinya dipotong sebelah kiri, ya. Saking kejamnya Fir'aun. Nabi Musa, Nabi Harun ini sangat geram lihat kelakuan Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa, Nabi Harun meminta kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah Fir'aun. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim wala yu'minuna hatta yarawul azabal alim. Hancurkanlah kerajaan Fir'aun, hancurkanlah Fir'aun dan semua bala tentaranya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Nabi Musa, Nabi Harun bahwa doanya akan dikabulkan. Tapi apa yang teman-teman bisa ambil pelajaran dari sini? Ternyata setelah ayat Allah turun yang waqad ujibat da'watukuma sampai hancurnya kerajaan Fir'aun itu nunggu 40 tahun, bayangin. Kan kalau kita manusia kan katanya Allah ngabulin nih doa kita. Udah ada janjinya, udah ada tertulis, udah turun ayat. Kita sebagai manusia biasa kadang-kadang gak bener ini, Allah gak bener nih. Coba Nabi Musa dan Nabi Harun berapa tahun nunggu sampai janji Allah itu bener-bener terjadi. 40 tahun, bayangin. Kalau kita baru 1 tahun, 2 tahun, ya nggak ada apa-apanya. Itu tingkatan Nabi, bukan tingkatan manusia biasa. Jadi kalau kita mau introspeksi diri ya kita harusnya, ya Allah, berarti selama ini kita ternyata berdoa kepada Allah itu bukan meminta, tapi memaksa. Ya. Kita meminta kepada Allah itu bukan sebagai seorang hamba, tapi sebagai seorang preman yang memaksa harus segera dikabulkan. Ini kan kurang ajar.